kita mengabarkan bahwa Yahudi menunggu juru selamat, Mesias. Nasrani menunggu Al-Masih. Islam juga sedang menunggu. Berarti tiga agama ini sepakat mengenai ada imam akhir zaman. Saya tanya agama lain, ternyata mereka mengatakan kami juga, cuma dengan istilah yang berbeda. Kita tanya orang Jawa, di sini orang Jawa kan, tadi yang baca doa kayaknya Jawa tuh ya. Sahih ya? Orang Jawa nyebutnya Ratu Adi. Apalagi? Satrio baja hitam. Satrio biningit. Itu istilah-istilah aja yang menunjukkan jika ada kekacauan mesti ada penyelamat. Inilah kaidah heroik yang disebut Mesiah Al-Masihiyah. Teori-teori ini sudah ada dalam kajian agama-agama, kita tinggal menjalaninya ya. Al-Mahdi itu berarti orang yang diberi hidayah. Al-Mahdi berarti sosok yang dibimbing oleh Allah Subhanahu wa ta'ala ya. Maka kalau disebut Al-Imam Al-Mahdi, maka maknanya imam yang di-guidance, yang dibimbing selalu oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa man yu'min billah yahdi qalbah. Siapa yang percaya kepada Allah, maka Allah akan bimbing kalbunya. Maka kajian-kajian Al-Mahdi harus menyesuaikan dengan prinsip kemahdian, bahwa Al-Mahdi ini dia bergerak dengan kalbunya, bukan bergerak dengan ra'yunya. Ra'yu artinya pikiran. Kalau pikiran bisa cocok-cocokan ya, dicocok-cocokkan dengan teori ini, teori itu, bukan berdasarkan gerak yang ada di dalam kalbunya. Ini dua hal yang berbeda ya. Hari ini banyak orang yang halu, atau banyak orang yang ngaku-ngaku pergerakannya pergerakan Al-Mahdi. Sedangkan Al-Mahdi itu orang yang tidak mungkin ngaku-ngaku, karena dia dihidayahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Al-Imam Abu Dawud nulis satu bab khusus mengenai Kitabul Mahdi, bab mengenai Al-Imam Al-Mahdi. Nah, ini saya bacakan beberapa hadisnya. An Abdullah bin Mas'ud, dari Abdullah bin Mas'ud, anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Law lam yabqa min ad-dunya illa yawmun." Seandainya dia tidak tersisa lagi di bumi ini, di dunia ini, kecuali satu hari saja, la tawwalallahu dzalikal yawm. Sungguh Allah akan memanjangkan hari tersebut. Hatta yab'atha fihi rajulan minni min ahli baiti. Sampai Allah mengutus pada hari tersebut rajulan minni, seseorang laki-laki, minni, dariku. Dalam riwayat ini ditambahkan min ahli baiti, dari ahlu baitku. Apa arti ahlu bait? Keluarga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ahlu bait itu yang inti. Jadi ada ahlu bait secara umum, istri-istri Nabi, begitu juga Bani Hashim. Tapi ada ahlu bait yang khas,
anak-anak Rasulullah, mantu-mantunya, dan cucu-cucunya. Maka dalam hal ini yang termasuk di dalamnya adalah Utsman, Ali. Terkhusus untuk Sayyidina Ali karena dari beliaulah bersambung nanti zuriat Rasulullah SAW dari jalur Fatimah. Ya, ini kekhususan bahwa Nabi tidak punya anak laki-laki, maka anaknya dari jalur perempuan. Sayyidina Ali punya anak Hasan Hussein, dan Nabi SAW sangat mencintai mereka. Jadi Ahlul Bait yang khas disebut Nabi siapa? Khadijah, Fatimah, Hasan, Hussein, dan Ali. Ini yang disebut Ahlul Bait. Maka zuriat Sayyidina Hasan dan Hussein, mereka lah yang disebut dengan zurriyah, keturunan Ahlul Bait. Ini secara harfiah. Oleh karena itu, di akhir zaman yang tidak percaya dengan zuriat Nabi, bahwa masih ada zuriat Rasulullah SAW, dipastikan mereka adalah musuh-musuh daripada Al-Imam Al-Mahdi. Berarti mereka masuk kelompok yang disebut Khawarij. Kelompok apa namanya? Khawarij. Lalu disebutkan di sini ciri-cirinya. Yuwati ismi. Yuwati bahasa Arabnya muwata'ah. Muwata'ah berarti muwafaqah, munasabah. Sama namanya dan namaku. Ini secara harfiah. Tapi kembali kepada bahasa Arab, yuwati ismuhu ismi wasmu abihi ismu abi. Ya, tapi di riwayat lain tanpa kalimat abi. Ini yang paling sahih. Isimnya sama dengan isimku. Dalam banyak kajian saya sudah menjelaskan bahwa isim yang kita terjemahkan nama ternyata kurang tepat. Karena kalau sekedar nama, sudah banyak zuriat Nabi bernama Muhammad, benar, atau Ahmad, atau Mahmud, dan nama ayahnya Abdullah, sudah banyak. Ternyata maksud daripada isimnya berkesesuaian dengan isimku. Itu maksudnya adalah isim dalam pemaknaan yang lebih luas. Ya. Apa arti ism? Al-ismu al-alamu was-sumu. Jadi ism itu maknanya tanda-tanda. Dan yang kedua, as-sumu, ketinggian ilmu. Jadi apapun tanda-tanda yang ada pada diri Rasulullah SAW, maka akan ada pada Al-Imam Al-Mahdi. Nah sekarang nih Mahdi palsu lagi nyocok-nyocokin tanda-tanda dia. Ya. Tapi mereka salah faham, dikira itu tanda-tanda fisik. Ya, karena di hadis berikutnya disebutkan Al-Mahdi itu minni, dari keturunanku, ya, dalam hadis Abu Daud nomor 4285, ajlal jabhah, jidatnya lebar. Yang jidatnya lebar mulai GR nih ya. Jidatnya sempit, wah kayaknya bukan saya nih. Ada orang datang jidatnya lebar ke saya, mau ngaku dia Imam Mahdi, tapi langsung kita bilang, jidat lebar kayak kamu mau ngaku Mahdi? Ya, ngacak dulu ya. Jidat lebar itu bukan berarti semua orang yang punya jidat lebar berarti ada bakat jadi Imam Mahdi. Ya,
Itu orang stres mungkin ya. Aqnal anf, hidungnya mancung sedikit agak bengkok, atau bengkoknya bagaimana. Tapi ini juga salah satu makna. Tapi ingat, ini itu setelah Imam Mahdi diislah, ada namanya islah. Jadi Imam Mahdi itu dalam hadis yuslihuhullahu fi lailah, akan Allah islah dia, perbaiki dia dalam satu malam. Berarti kalau sekarang Imam Mahdi ada, itu masih Allah tutup. Kalau dia diislah, islah itu diperbaiki, dicocokkan. Berarti sekarang belum terlihat cocok. Berarti sekarang belum matching lahir batinnya, sehingga orang bingung, ini masa ini Imam Mahdi. Tapi karena kajian-kajian akhir zaman ini berdasarkan cocok logi yang parah, banyaklah orang-orang yang jidatnya lebar, hidungnya agak mancung dikit, terus GR. Sepertinya saya lah Al-Mahdi. Ditambah pandemi datang, tambah stres ya. Dan tidak satu dua yang ngaku kepada saya bahwa dirinya Al-Mahdi. Al-Mahdi itu bukan pencirian fisik. Maka kembali kepada hadis yang tadi, ismuhu ya, yuwati usmuhu ismi, isimnya tanda-tanda hakikat dirinya, bukan tanda fisik. Bukan tanda fisik. Kalau tanda fisik banyak zuriat Rasulullah milik Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Lalu apalagi artinya as-sumu, ketinggian derajat. Ketinggian apa? Derajat atau ketinggian ilmu. Ketinggian apa? Ketinggian ilmu. Ilmunya Al-Mahdi tingginya bukan berarti karena hafalannya banyak, karena sekolahnya tinggi. Enggak. Nabi itu ummi. Maka Al-Mahdi itu mirip-mirip ummi, tapi bukan berarti ummi dalam pengertian ahli sejarah. Ummi itu ada makna lainnya. Induk, ibu, keibuan. Induk berarti sumber. Itu disebut ummi. Coba Nabi Muhammad lahirnya di tengah kota atau di pedesaan? Mekah itu kota pedesa? Desa apa kota tuh? Mekah itu. Berarti nggak paham ya selama ini Mekah itu apa ya? Bayangin desa gitu ya. Itu nggak ngerti sejarah itu. Nih, kita kasih tahu. Di tanah padang pasir yang dibutuhkan apa? Air. Maka di mana ada air itu menjadi pusat peradaban, jadi kota besar. Di padang pasir, di Hijaz, di mana pusat air? Di Mekah. Berkah kaki Sayyidina Ismail, maka keluarlah air. Ada orang safar, mereka minta air. Ada yang tidak pindah-pindah. Terjadilah perkawinan, terjadilah perdagangan, terjadilah turun-temurun terus, dan sampai pada masa Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam lahir beliau, itu Mekah sudah jadi kota besar, bukan kampung ya, bukan kampung. Itu Ummul Qura, disebut apa? Induknya semua desa-desa, itulah yang disebut kota.
kota besar itu, di mana ada air. Nah, itu pertama. Yang kedua, di mana ada tempat suci. Di Jazirah Arab tempat sucinya di mana? Ya di Ka'bah itu. Maka berkumpullah di situ dua hal yang hebat. Pertama air Zam-Zam, yang kedua itu tempat suci. Jadi itu kota besar, Pak, jangan dibayangin kota kecil. Karena ini kota besar, maka sulit untuk mengetahui siapakah sosok Nabi akhir zaman. Disitulah Allah keluarkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi Imam Al-Mahdi itu nanti keluarnya di mana? Di kota besar, bukan di Balikpapan atau di desa kecil. Kotanya ibu kota besar, sehingga orang nggak kira. Kota besarnya nggak tahu nih kota yang mana ya. Apakah di negeri kita atau negeri yang lain? Kan banyak kota besar, benar nggak? Banyak kota besar. Nah, kita tidak punya kewajiban mengetahui kota yang mana, tapi kewajiban kita mengetahui ciri-ciri rohaninya. Adapun ciri fisiknya, setelah Allah islah dirinya, baru terlihat. Hidungnya mancung, ya, jidatnya lebar. Nah, itu nanti, Pak, ya, dioperasi dulu ya. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika kecil kolbunya dibersihkan oleh Sayyidina Jibril, Sayyidina Mikail. Maka Al-Imam Al-Mahdi itu kecilnya pasti dibersihkan juga oleh Allah. Bukan mimpi, keadaan jaga. Karena Nabi Muhammad SAW mengatakan, waktu aku kecil, tiba-tiba ada dua makhluk putih bersayap turun dari langit, mengeluarkan isi jantungku, lalu membersihkan dua noda hitam di dalamnya. Itu pernah kejadian. Nah, Imam Mahdi pasti di waktu kecilnya mengalami hal yang sama, bukan mimpi. Kalau mimpi nggak masuk, mungkin dia cuma seorang wali, bisa jadi wali Allah, bisa jadi wali setan. Apalagi Nabi Muhammad SAW ketika beliau jalan, ya, jalan di pohon, pohon mengucapin salam. Ini jidatnya lebar nih. Itu pohon mengucapin salam nggak? Enggak. Kalau iya langsung dibilang orang kayaknya miring nih ya. Masa pohon mengucapin salam? Nabi Muhammad SAW melewati pepohonan, bebatuan, itu batu mengucapkan salam. Terbayang nggak? Lagi jalan tenang-tenang, tiba-tiba dengar suara batu. Gimana? Batu ngomong. Kabur atau tetap situ? Mana? Kabur ya? Ah, saya yakin yang sudah umur 50-60 aja penakut ya. Saya kira yang penakut itu anak kecil. Ternyata orang gede lebih penakut dari anak kecil. Dulu kita waktu kecil diizinkan Allah, ya, beberapa anak kecil tuh izinkan Allah tuh melihat alam-alam lain. Biasanya kalau diperlihatkan malah penasaran, apa nih ya. Kalau sudah jadi aki-aki malah kabur ya. Wajar nggak jadi nabi kan? Wajar nggak jadi Imam Mahdi? Karena kalau ngalamin dikit takut GR. Kawan saya baru mimpi ketemu Rasul, girangnya bukan main. Baru mimpi ketemu Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ibunya Rasulullah hampir tiap malam ketemu malaikat atau ruh para nabi. Hampir tiap malam. Udah gak kaget, udah gak norak, kira-kira begitu. Tapi kawan kita baru sekali mimpi Rasul, cerita kemana-mana ya, girang.
itu baru dikasih satu mimpi. Mimpi itu adalah wahyu-wahyu yang tersisa, mimpi yang saleh, mimpi yang bagus. Ar-ru'ya as-salihah itu adalah busyra, kabar gembira yang masih tersisa di akhir zaman, bentuk lain daripada wahyu-wahyu yang tersisa, disebut ilham atau mimpi yang baik. Maka Al-Mahdi itu tidurnya adalah perjalanan rohani. Bisa jadi dia diperjalankan ke masa lalu, bisa jadi dia diperjalankan ke masa depan. Ya. Lalu apa yang terjadi sebelum Al-Mahdi keluar? Hatta yab'atha fihi rajulan minni min ahli baiti wa ismuhu ismi wa ismu abi ismu abi yamla'u al-ardha qistan wa 'adla kama muli'at zulman wa jawra. Al-Mahdi itu tugasnya memenuhi bumi dengan keadilan, sebagaimana bumi sudah dipenuhi dengan kezaliman. Berarti ciri-ciri turunnya Al-Mahdi, bukan turunnya, khuruj, munculnya Al-Mahdi nanti, imam akhir zaman itu, kalau bumi sudah dipenuhi oleh ketidakadilan. Ini bukan tidak adil versi ahli politik ya. Tidak adil secara umum global, karena lafaznya bukan Indonesia, bukan Saudi, bukan Malaysia, bukan Singapura. Lafaznya al-ardu, bumi. Sebagaimana bumi dipenuhi dengan kezaliman, maka dia akan datang membawa keadilan. Maka hemat kami, tidak ada kezaliman yang lebih besar selama ini melainkan pandemi yang disebarluaskan. Ada nggak negara yang nggak kena pandemi? Lubang semut aja kena, Pak. Ya. Di awal-awal pandemi itu yang kena kan Depok, tapi ramenya sampai lubang semut, sampai komplek-komplek ditutup semua. Tiba-tiba orang jadi prokes-prokesan. Yang kena di Depok, yang rame orang Balikpapan, tutup semua, benar nggak? Hebatnya berita, ya, hebatnya orang bikin berita. Itu yang bikin ketawa-ketawa, Pak, kita ketakutan. Yang nyebarin virus itu ketawa-ketawa, kita ketakutan. Virusnya ada, cuma beritanya diada-adakan. Masa yang kena di mana, yang nutup kompleks di mana? Kita dimain-mainin semua, dan itu sudah tidak adil. Udah begitu ekonomi hancur, benar ya? Habis hancur, apalagi banyak toko-toko tutup. Kawan kita di Jakarta, di Tanah Abang banyak pulang kampung stres. Banyak tutup buku. Bukan hanya bukunya ditutup, toko-tokonya ditutup. Ternyata Nabi sudah pernah mengabarkan dulu, di akhir zaman pasar-pasar di mana-mana tapi sepi. Maka sekarang depan komplek sudah ada toko-toko, udah kayak pasar, tapi sepi. Maksudnya apa? Orang nggak belanja lewat pasar. Nabi kan nggak mungkin bilang nanti di akhir zaman ada Tokopedia, ada Lazada, ada Shopee, kullu bid'atin dolalah. Nggak mungkin Nabi bicara dengan lafaz-lafaz begitu. Tapi Nabi kan diperjalankan ke masa depan, ke masa kita, dan Nabi lihat orang-orang menggunakan handphone. Tapi kan nggak mungkin Nabi bilang nanti ada benda kecil dipencet-pencet. Nggak mungkin Nabi ngomong begitu ya. Nabi ngomong dengan bahasa para sahabat. Ini handphone canggih ya. Mau berangkat ke Jakarta tinggal pencet-pencet kan. Zaman kita dulu masih kecil, waduh, masya Allah. Apa namanya dulu? Warung telkom apa?
Wartel, bukan warteg ya. Wartel, ribet. Nelfon 5 menit, kenanya 50.000. Sekarang Bapak bisa telepon sepanjang-panjangnya, ya, secapek-capeknya, sampai doer bibirnya boleh, sampai habis tuh baterainya boleh, tapi nggak nyampe 50.000. Jadi ke depan fasilitas hidup tambah mudah, tapi karena manusia dimanjakan, maka perasaan dia susah sedikit terasa susah sekali. Kita ini terlalu manja, Pak. Dulu kita biasa kemana-mana jalan kaki, benar. Sekarang cuma 100 meter pakai mobil, gaya bener ya. Cuma ke depan 500 meter udah pakai motor. Wajar kalau sudah banyak penyakit hari ini. Masih muda penyakitnya sudah banyak ya. Ini juga zolim kepada badan. Itu bagian dari kezaliman ya. Salah satu ciri Al-Mahdi nanti, banyak anak-anak muda sudah sakit-sakit badannya, udah gak sehat karena pemalas, disebut kaum rebahan. Baru dengar ya? Udah muncul Pak istilah itu, kaum rebahan ya. Maka kita yang ngaji-ngaji begini, jangan rebahan lah ya. Sandaran boleh, rebahan jangan ya. Nggak sopan ngaji kok rebahan ya. Tapi di rumah boleh ya. Ya di rumah kan aneh nggak lihat untuk mengaji kayak gimana. Maka disebutkan seandainya hanya sisa 1 hari kiamat, maka di hari itu Allah panjangkan rasanya ribuan tahun. Ya ba'asu, Allah kirimlah. Nah ini bahasanya ya ba'asullah rajulan, Allah utus. Berarti Al-Mahdi ini utusan juga, cuma bukan sebagai rasul, bukan sebagai nabi, sebagai wali. Oh berarti wali diutus? Oh iya, wali itu ada tugasnya, maka disebut wali. Wali kota aja ada tugasnya, masa waliullah gak ada tugasnya? Waliullah itu kerjanya bukan megang tasbih doang ya. Kalau megang tasbih doang mah ahli zikir biasa itu. Wali Allah itu orang yang ditugaskan oleh Allah untuk menjaga alam semesta. Maka ada wali Allah di gunung, ada wali Allah di sungai, ada wali Allah di laut, ada wali Allah di kutub utara, di kutub selatan, ada wali Allah jagain awan, ada wali Allah jagain batu bara tuh biar gak kebakar terus. Makanya aneh, musimnya selalu ada hujannya, benar gak? Kalau enggak kebakar terus itu kalau nggak ada wali Allah nggak jadi. Kekasih-kekasih Allah, kekasih Allah ini doa-doa mereka menyejukkan alam semesta, zikir-zikir mereka menenangkan alam semesta, langsung tenang itu alam. Allah itu memandang ke dalam kolbunya alam adalah wali Allah. Kolbunya alam adalah, jadi kalau sudah tidak ada wali-wali Allah itu kiamat bumi. Wali Allah itu bukan orang sakti, tapi orang yang kenal kepada zat yang maha sakti. Itulah puncaknya nanti pada Al-Imam Al-Mahdi. Di dalam hadis Imam Ahmad dikatakan, seperti yang pernah saya sebutkan dalam banyak tempat, itu imam akhir zaman, khilafahnya ala minhajin nubuwah, pemerintahannya bukan lagi monarki demokrasi. Jadi kita nggak nyalahin demokrasi, nggak nyalahin monarki, emang itu udah sunnatullah. Nanti beliau pemerintahannya, minhajnya, sistemnya, sistem nubuwah. Nubuwah itu beda dengan risalah. Nubuwah itu beda dengan ilmu fikih, apalagi ilmu hadis.
Al-Habib cuma bilang mana dalilnya, itu nggak cukup, Pak. Nubuwah itu ilmu yang Allah turunkan, yang Allah simpan di dalam kalbu kekasih-kekasihnya. Itu disebut dengan nubuwah. Maka Al-Mahdi itu dia bergerak dengan gerakan di dalam kalbunya berdasarkan petunjuk dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Bukan hanya sekedar hafalan Al-Quran, dia dapat ilham langsung, dibimbing oleh Allah. Dan gak mungkin lah ya Al-Mahdi main YouTube ya. Yamliku sab'a sinin, dia nanti akan memimpin, mentadbir alam selama 7 tahun. Di riwayat lain 5 tahun. Ada yang paling panjang menyebutkan 9 tahun. Tapi gak usah khawatir, Pak. Sebelum beliau memerintah, beliau sudah muncul. Di saat itu terjadi paceklik di alam semesta. Lalu puncaknya 40 hari Ad-Dajjal, Al-Masihud Dajjal keluar. Tapi 40 hari sama seperti 40 tahun. Lama rasanya. Kok bisa? Kita ini hidup terasa cepat karena Bapak Ibu sibuk. Nggak ngapa-ngapain, sibuk. Main handphone ya, nonton. Dulu di zaman kita masih kecil, orang nonton aja dimarahin guru. Sekarang guru-gurunya main handphone. Maka waktu sebentar sekali, sudah tak terasa, sudah 2 tahun kita hidup bersama pandemi. Bapak belum talak-talak juga dia ya, karena dia nggak mau ditalak dia. Benar 2 tahun? Tegangnya kok udah hilang. Kayaknya dulu kalau masuk masjid orang nggak pakai masker langsung dipelototin. Padahal yang kena orang Depok. Tutup musola nggak dulu? Tuh? Dilarang tuh. Semua ketakutan, Pak. Itu bukan pemerintahnya yang salah, bukan imam masjid yang salah. Emang sudah begitu masanya. Bukan hanya musola masjid, gereja ditutup ya, wihara ditutup semua. Jadi jangan kita kemudian pakai otak konspirasi, abal-abalan. Konspirasi itu ada ilmunya, ada teorinya. Jangan pakai teori abal-abalan. Wah, ini tanda nih, tanda ingin menghancurkan umat Islam nih. Wah, mesti ditutup. Ya salam. Kristen juga tutup gerejanya. Yang waras kalau mikir ya, mikir itu yang cerdas sekalian, yang kritis sekalian, benar sekalian ya. Jangan nanggung kalau kritis. Jangan mikir begitu ya. Semua, Pak. Karena Dajjal itu musuh semua agama. Musuh semua agama. Nanti ada masa handphone tidak bekerja. Ini kabar buruk, Pak. Saya bukan nakut-nakutin. Kata ahli bahan bakar di dunia. Ini kan Balikpapan nih punya, ada Pertamina, dulu ada Chevron ya, ada Total. Masih ada nggak tuh? Udah nggak ada ya? Udah angkat kaki dia. Itu ciri-ciri itu dah. Nanti 2030 kata mereka, mobil-mobil kita yang pakai bensin, pakai solar, nanti nggak bisa lagi, kehabisan energi. Jadi mumpung masih bisa beli mobil bensin, Pak, beli Pak sekarang. Nggak juru juga ya. Maksud saya sederhana. Ilmu tentang akhir zaman itu beda ahli, beda ibarat, beda istilah. Kita menyebutkan di akhir zaman semua kembali manual, gitu. Ya. Tapi dalam bahasa orang-orang ekonom, bahasa-bahasa orang-orang ahli bahan bakar segala macam, nanti 2030 orang mesti beralih kepada listrik. Saya nggak yakin juga. Tunggu Pak 2030, ya. Bapak mau nunggu nggak?
Ya, mobil-mobil katanya yang bensin apa nggak ada lagi. Ini sudah kabar, berarti ada kesepakatan antara ahli agama dan orang-orang yang di luar ahli agama, cuma beda istilah. Kita nyebutnya apa tadi? Nanti serba manual. Gimana Pak? Takut nggak? Itu beda lagi. Takut itu macam-macam bahasa Arabnya. Kalau takut sama Allah namanya takwa, khasyah. Ada khauf, itu beda lagi. Ada hadar. Bapak takut nggak sama ular? Katanya takut sama Allah. Waktu pandemi orang buka masker batuk-batuk takut. Itu namanya waspada. Bahasa Arabnya hadar, hazrun ya. Yang jomblo segera nikah lah. Yang amin dia mau kawin lagi Pak ya. Di dalam hadis yang lain, hadis 4286 riwayat Imam Abu Daud, Ummu Salamah mengatakan yakunu ikhtilafu inda mauti khalifah fayakhruju rajulun min ahli al-Madinah hariban ila Makkah fayatihi nasun min ahli Makkah fayukhrijunahu wa huwa karihun fayubayi'unahu bin ar-rukni wal maqam wa yub'atsu ilaihi ba'sun min ahli Syam. Nah, ini potongan aja saya baca. Tapi ini hadis tidak sampai derajat sahih ya. Paling tinggi hasan. Nanti akan terjadi ikhtilaf ketika mati seorang pemimpin. Ini diperdebatkan, ini pemimpinnya di mana nih? Di Indonesia, di tanah Arab, atau di mana? Nah, ketika terjadi kematian seorang pemimpin, ikhtilaflah itu negara. Maka muncullah seseorang dari Madinah pergi ke Mekah, dipaksa oleh orang untuk memimpin umat. Bukan berarti dia orang Madinah, ya, tapi dia sedang berada di Madinah. Maka kawan saya dulu cocok logi. Kata dia, saya ketemu ada orang di Madinah lewat WA. Itu orang sepertinya sifat Rasulullah ada pada dirinya. Sepertinya dialah calon Imam Mahdi. Imam Mahdi kok pakai sepertinya, ya? Imam Mahdi nggak boleh cocok logi, ya. Ternyata hadis ini kita cek hadisnya dhaif. Maka kita ingin kasih tahu kepada kawan-kawan yang mencocokkan bahwa Al-Mahdi itu nanti dari ahli Madinah, ini belum tentu sahih. Karena hadis ini disebut hadisun dhaif, ya. Bisa jadi bukan dari Madinah. Yang pasti yang sahih adalah dari keturunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itu, ini hadisnya masih banyak Pak, tapi sudah syuruk ya. Tugas kita sebagai umat yang berakidah ahlus sunnah wal jamaah apa? Menghormati zuriat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena Nabi mengatakan Al-Mahdi pasti keturunanku, pasti keturunan aku. Maka saya berulang-ulang mengatakan, siapapun tidak hormat kepada zuriat Rasulullah, pasti itu musuhnya Al-Mahdi, ya. Sekarang udah ada belum kelompok begitu? Ustadz lagi udah ada belum? Nggak percaya dia ada Habib, nggak ngerti, bilang aja nggak ngerti, tapi kok malah menolak yang dia tidak mengerti. Kita juga nggak mengkultuskan Habib kok. Habib juga nggak senang dikultuskan kok. Coba tanya semua Habib yang benar ya, nggak senang dikultuskan. Karena si Habib tahu kualitas rohani dia. Sayyid, Syarif, Syarifah, dia mengerti bahwa dia orang biasa.
cuma di darahnya ada keistimewaan, itu aja bedanya. Kalau Al-Mahdi sudah darahnya mulia, ruhaninya adalah pilihan Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, ini baru penggalan beberapa hadis mengenai hadis Al-Imam Al-Mahdi. Kalau saya di Tangerang Selatan, di Jakarta bagian selatan, Pak, kita buat berjilid-jilid sampai 7 jilid itu, tentang kajian hadis Imam Mahdi, ya. Silakan diikutin, ya. Di sana ada lebih seru lagi pembahasannya. Ini cuma beberapa aja, ya. Kita mengabarkan bahwa Yahudi menunggu juru selamat, Mesias. Nasrani menunggu Al-Masih. Islam juga sedang menunggu. Berarti 3 agama ini sepakat mengenai ada imam akhir zaman. Saya tanya agama lain, ternyata mereka mengatakan kami juga, cuma dengan istilah yang berbeda. Kita tanya orang Jawa, di sini orang Jawa kan, tadi yang baca doa kayaknya Jawa tuh, ya. Sahih, ya? Orang Jawa nyebutnya Ratu Adil. Apalagi Satrio Baja Hitam. Satrio Biningit. Itu istilah-istilah aja yang menunjukkan jika ada kekacauan mesti ada penyelamat. Inilah kaidah heroik yang disebut Mesiah Al-Masihiyah. Teori-teori ini sudah ada dalam kajian agama-agama, kita tinggal menjalaninya, ya. Barangkali itu yang bisa saya sampaikan. Mungkin 2 pertanyaan cukup, ya. Tafadhal kalau ada yang mau ditanyakan. Bagi jemaah yang ingin bertanya, cukup 2 pertanyaan saja. Bagi jemaah yang bertanya, silakan berdiri langsung bertanya. Ada lebih seru lagi pembahasannya. Ini cuma beberapa aja, ya. Kita mengabarkan bahwa Yahudi menunggu juru selamat, Mesias. Nasrani menunggu Al-Masih. Islam juga sedang menunggu. Berarti 3 agama ini sepakat mengenai ada imam akhir zaman. Saya tanya agama lain, ternyata mereka mengatakan kami juga, cuma dengan istilah yang berbeda. Kita tanya orang Jawa, di sini orang Jawa kan, tadi yang baca doa kayaknya Jawa tuh, ya. Sahih, ya? Orang Jawa nyebutnya Ratu Adil. Apalagi Satrio Baja Hitam. Satrio Biningit. Itu istilah-istilah aja yang menunjukkan jika ada kekacauan mesti ada penyelamat. Inilah kaidah heroik yang disebut Mesiah Al-Masihiyah. Teori-teori ini sudah ada dalam kajian agama-agama, kita tinggal menjalaninya, ya. Barangkali itu yang bisa saya sampaikan. Mungkin 2 pertanyaan cukup, ya. Tafadhal kalau ada yang mau ditanyakan. Bagi jemaah yang ingin bertanya, cukup 2 pertanyaan saja. Bagi jemaah yang bertanya, silakan berdiri langsung bertanya. Ini aja, air putih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Semoga Buya selalu mendapatkan kesehatan dan keafiatan. Amin, ya. Mohon izin Buya bertanya. Yang pertama terkait tentang makna Al-Mahdi itu sendiri, ya Buya. Jadi apa yang dimaknai dari gelar Al-Mahdi itu? Dan yang kedua, hadis Nabi SAW, "Man ra'ani fil manam fasayarani fil yaqdah." Apa makna yaqdah itu sendiri? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Nah, begini baru nanya nih, langsung nanya, nggak muter-muter, ya. Ada yang nanya curhat dulu. Curcol namanya, curhat colongan.
Ada juga yang numpang ceramah juga ada. Ya, syukuran, bagus pertanyaannya. Ada sebuah hadis yang sahih menyebutkan man ra'ani fil manam fasayarani yaqza. Siapa yang mimpi ketemu aku dalam tidurnya, dia akan bertemu aku dalam keadaan jaganya. Maksudnya apa itu? Mimpi ketemu Nabi pasti benar. Lah kita kan belum ketemu Nabi. Ini belum ketemu Nabi. Ruh kita kan ketemu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dulu kita pernah sama Nabi, Pak. Percaya nggak? Nggak ingat ya? Makanya antum pada diam semua nih, tanya percaya nggak? Nggak yakin, makanya nggak ketemu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bengong aja. Sian ya. Kita ini pernah bersama Rasulullah SAW, cuma mungkin lapisan kesekian. Kenapa ada orang terlahir sebagai Habib, zuriat Sayyid? Dulu dia di alam sana, sebelum alam sini, dia mencintai sosok Ahmad Nur Muhammad. Dia senang lihat, cinta, mahabbah, maka lahir dia jadi Habib. Lupa kan? Habib aja nggak ingat, Pak. Karena nggak semua Habib itu wali. Nggak semua Sayyid itu wali. Wali Allah aja belum tentu ingat. Tapi wali Allah itu disebut nama Rasulullah SAW. Itu dia rindu kepada Rasulullah. Itu penciriannya. Kok bisa rindu? Kan nggak pernah ketemu. Makanya Nabi mengatakan, di akhir zaman akan muncul saudara-saudaraku. Itu saudara di alam sebelumnya. Ya, Nabi menyebut kita ikhwani. Kalau benar nih ikhwani. Ikhwan artinya apa ikhwan? Saudara. Saudara kenal nggak sama saudaranya? Ya kenal. Masa nggak kenal? Ya. Apabila kesadaran itu muncul di alam bawah sadar bernama mimpi, maka suatu saat dia akan melihat dalam keadaan jaga. Dilihat orang, dia sedang jaga. Dilihat orang, dia cuma merem atau melihat ke satu arah. Tapi yang terlihat dalam dirinya, dia sedang bertemu Rasulullah SAW. Gak usah jauh-jauh ya. Bapak ini belajar silat aja, bukan silat lidah, Pak ya. Biar silat. Itu bisa lihat gerakan yang gak kelihatan sama orang biasa, benar gak? Orang pesilat. Belajar ilmu kebatinan bisa merasakan yang tidak terasa oleh orang biasa. Belajar tarekat zikir bisa merasakan getaran zikir yang tidak dirasakan orang biasa. Yang harusnya dirasakan kalau kita lagi tidak sadar. Tapi kalau dilatih, nanti akan terasa. Seharusnya lagi mimpi, sekarang terasanya lagi jaga. Saya mau tanya, Rasulullah itu sekarang dengan ruhnya atau dengan jasadnya? Ruhnya. Makanya dimaksud siapa yang melihatku dalam mimpi, nanti ruhnya akan melihatku dalam keadaan dia sedang jaga. Jaga yaqzah itu artinya kesadaran ruhani tingkat tinggi. Nanti akan sampai kalau ada orang-orang yang sudah cinta Rasulullah SAW. Maka belajar, kita ini lagi belajar mencintai Rasulullah SAW. Kita bermaulid itu belajar cintai Nabi. Maka katakan kepada orang anti maulid, kami sedang belajar mencintai Nabi Muhammad SAW. Mereka bilang, enggak begitu caranya. Tapi dengan apa? Mereka buat pengajian. Kajian yang disebut kajian sunnah. Ya sama aja ya, kan kita juga menyebut sunnah. Cuma beda-beda istilah aja. Kok dia disebut sunnah, kita nggak disebut sunnah? Kan sama-sama baca hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu sahabat bukan Allah, itulah lebih kurang maknanya. Siapa yang mimpi ketemu aku,
melihat di alam bawah sadarnya, berarti dia akan melihat aku dalam keadaan sadar. Orang ahli psikologi paham, mimpi itu adalah memori terdalam. Berarti pemahamannya sudah masuk ke dalam alam bawah sadarnya. Bapak ini kan lagi sadar nih. Ini lagi sadar namanya. Sadar itu otaknya cuma 10%, Pak. Tapi alam bawah sadar 45 tambah 45 90 sama 100 sama 10. Berarti masih ada 90 lagi bagian otak kita yang bisa menyimpan memori tentang Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau sudah terbawa mimpi, nunggu ketemu jaga, ya saya jamin. Tapi harus berguru biar tidak halu, ya, biar nggak ngayal-ngayal, biar nggak ngaku-ngaku baru ketemu Nabi udah ngerasa Mahdi aja, udah ngerasa wali. Belum tentu. Orang kafir mimpi ketemu Nabi bisa tambah kafir, bisa tambah kafir. Maka ketemu Rasulullah belum tentu tanda baik. Abu Lahab ketemu Nabi nggak? Bukan mimpi, jaga. Mukmin atau kafir? Kafir. Abu Jahal ketemu, mukmin atau kafir? Abdullah bin Ubay ketemu, munafik atau mukmin? Munafik. Jadi tidak semua orang semasa dengan zaman Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam itu benar, ya. Maka nggak usah berkata ngomong gini, coba kalau saya hidup di zaman sahabat, coba kalau saya hidup di zaman Nabi, saya yakin bapak ibu stres, kan nggak bisa punya handphone, nggak bisa main Facebook, nggak bisa YouTuber, nggak bisa ngaji lagi rebahan, nggak bisa makan. Dulu susah Pak bener makan. Dulu bentar-bentar kawin, bentar-bentar perang. Ada orang mau menyentuh istrinya malam ini, nggak jadi. Tiba-tiba ada seruan perang, nggak jadi nyentuh istrinya. Ada yang sudah menyentuh istrinya belum sempat mandi, langsung ada pengumuman perang langsung. Ini sekarang cuma perang mulut doang sama bini ya. Perang mulut buat tetangga ya, salah. Kurang kerjaan ya. Terakhir, ada lagi pertanyaan? Cukup? Silakan dipilih tuh di belakang ada perempuan. Ya. Yang di belakang perempuan. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Maaf Tuan Guru Buya, semoga kita dalam rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Maaf, saya bertanya di luar tema. Silakan. Pertama, apakah tujuan Allah mengadakan kita di alam kenyataan ini? Yang kedua, tadi malam saya mendengar Tuan Guru menyampaikan sifat 20. Saya pernah mendengar sifat 13. Tolong dijelaskan Tuan Guru pada diri kita. Makasih. Baik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa tujuan Allah buat kita di alam nyata? Alam itu dibagi, Pak. Ini namanya alamul mulk, alam nyata. Di samping kita ada alam lain, namanya alam malakut, alam malaikat. Di atasnya lagi ada satu alam namanya jabarut, alam kerajaan makrifat, para nabi, para wali. Jadi lebih tinggi nabi wali daripada malaikat secara alam. Lalu apa tujuan Allah jadikan kita di alam mulk, bukan di alam malakut? Manusia itu dipilih oleh Allah, inni ja'ilun fil ardi khalifah. Allah bertujuan menjadikan kita sebagai pentadbir alam yang mengurusi alam semesta, terutama bumi. Inni ja'ilun fil ardi khalifah. Ini kalimatnya dalam surah Al-Baqarah.
sungguh aku hendak menjadikan di muka bumi khalifah. Apa arti khalifah? Pengganti yang tadinya sudah ada mengurus bumi, sekarang digantikan oleh manusia. Berarti sebelum manusia sudah ada makhluk lain. Ternyata dulu jin disebut Banul Jan, keturunan Jan, itu sudah pernah mengurus bumi. Tapi dasar mereka tercipta dari api, kerjanya membakar orang mulu, tengkar mulu. Terjadilah perperangan di setiap tempat, bunuh-membunuh. Mereka dulu masih tubuh fisik. Ini kalau tidak ada Nabi Syith, kita sama jin bisa gambar-gambaran, Pak. Ini rumah gua, ini rumah lu, rumah aneh, rumah ente gitu, ya. Ada yang lihat nggak? Nggak ya? Nggak lihat kan? Maka kalau ada sekarang orang bilang saya ngelihat jin, itu bohong. Yang dia lihat cuma energi, ya, energi. Kemudian dibayangkan pakai pikiran dia, muncullah sosok. Kenapa? Karena Nabi Syith dengan asma huruf-huruf rahasia dari Allah, dia mengunci alam semesta. Ya, Nabi Syith ini seorang nabi, keturunan Nabi Adam, lahir setelah Nabi Adam 400 tahun di muka bumi. 400 tahun baru lahir tuh anak namanya Nabi Syith. Ini ibu-ibu umurnya berapa? Ada yang 400 tahun? 400 tahun di bumi. Nabi Adam dan Sayyidatuna Hawa punya anak namanya Syith. Dia punya misi berputar di alam semesta untuk menutupi antara alam jasad manusia dengan alam jin. Kalau enggak, kita ini kaget-kaget ada ngeliat jin di genteng, ya kan? Lagi naik motor kayak mau ketabrak, minum-minum, aduh nggak enak bener. Nah, kita bersyukur kepada Allah, Allah tutup itu. Kalau Allah sudah tutup, jangan minta dibuka. Pembukaan mata batin, ya salam. Itu bukan mata batin, ya. Itu pembukaan alam yang merepotkan, Pak. Sempit kalau alam ini kalau kelihatan begitu. Bapak tahu nggak? Kalau di rumah kita, di rumah yang muslim, itu jin muslim itu ada di genteng-genteng itu, di atap-atap itu, di dapur-dapur itu, ya. Kalau yang nggak jorok dikit di WC, coba tiap kali masuk WC ada dia, kan repot, Pak. Nggak jadi, malu kita kan, repot, benar-benar repot. Jadi tujuan Allah sebenarnya tidak perlu punya tujuan, tapi Allah bermaksud untuk mengajari kita. Jadi Allah mencipta berbuat tanpa perlu tujuan. Karena tujuan itu hanya untuk yang tidak sempurna. Allah sudah sempurna, maha sempurna, maka dia mencipta suka-suka. Jadi tujuan itu untuk kita, bukan untuk Allah. Linabluwakum ayyukum ahsanu amala. Ketika kita mengurus bumi ini, kita diuji manakah yang terbaik karyanya. Nablu itu artinya bala, bala artinya ujian. Kita semua lagi diuji. Dikasih pandemi, sabar nggak? Dikasih duit, syukur nggak? Dikasih sehat, maukah beramal? Dikasih sakit, apakah dia kemudian muhasabah? Ya? Malam tadi saya mau menyebut sifat 20. Apa bedanya dengan sifat 13? Ya sama. Sifat 20 itu dibagi sifat nafsiyah, yaitu wajibul wujud, al-wujud, lalu salbiyah, lalu ada ma'ani. Nah, digabung semuanya jadi 13. Ma'ani ada 7, ya, sama basar sampai akhir kalam. Itu sifat ma'ani. Jika Allah berkalam, maka sifatnya kalam, namanya mutakallim. Allah mendengar dengan samanya, dengan sifat samanya.
saat Allah mendengar namanya Sami'. Kaunuhu Sami'an. Jadi itu cuma pelengkap penjelas daripada rukun apa sifat 13 ya. Itu sama, jadi tidak jauh berbeda. Dan uniknya Imam Tahawi di Mesir, Imam Asy'ari di Baghdad, Imam Maturidi di Samarkand, ajaran mereka sama. Cuma waktu itu istilah 13-20 belum dipakai. Tapi mereka sama-sama menyebutkan jumlah nama sifat yang sama. Ya, inilah kita beruntungnya jika kita berakidah dengan akidah Ahlus Sunnah. Begitu Bu ya. Semoga bermanfaat. Setelah ini kami ada jalan lagi. Mohon izin. Dalla bisyakl. Allah yang tidak berbentuk, tidak berbatas, tidak ada angka yang membatasinya. Tapi ketika Allah ingin mengenalkan dirinya kepada hamba, Allah memantulkan nama dan sifatnya dalam bentuk yang 3 tadi. Bentuk, batas, baik batas tempat atau batas. Apa kata kuncinya? Zahara, bernyata. Tajalla, bertajalli, berjaleh-jaleh. Tajalleh, bajaleh-jaleh. Bisyakl. Makanya orang-orang ahli akidah mengatakan alam iku ayatun, tando au alamun, pertanda adanya yang menciptakan alam. Jadi Allah ketika ingin mengenalkan diri kawa, Allah nyatakan jo alam. Penghulu alam siapa? Nabi Muhammad. Maka kalau ingin kenal Allah, tidak usah naik gunung. Naik gunung hiburan saja. Kenali Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itulah makna surah Ali Imran, "Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum." Jika engkau wahai hamba Allah mencintai Allah, mencintai aku, maka ikutilah Rasulku. Hai Muhammad, katakan kepada mereka, kepada kita, jika engkau hai umat Muhammad cinta kepada Muhammad, ya, apa dia salah? Turun aja, ada screen ya. Kita lanjut ya. In kuntum tuhibbunallah fattabi'uni. Itu bukan listriknya jazab tuh ya, bukan. GR lawak kan. Air sanyonya hidup di belakang. Jika engkau ingin sampai kepada cinta aku, ingin mengenal aku, maka fattabi'uni. Adalah diurus dek pengurus ya. Adalah diurus dek pengurus. Dulu orang ngaji kalam-kalam ya. Ya. Dek ayo hidup. Baik. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina. Tunggulah sebentar. Ayo, matiin air lu. Allahumma sholli ala Muhammad. Itulah kira-kira kalau ada orang mengkaji sesuatu yang di luar batasnya, matinya Pak, kalamnya. Kalamnya Nabi Musa pingsan. Nah, kalam ni kan? Ulang-ulang. Kalam. Amatin saya aye dah. Alhamdulillah. Fi kulli halin. Bah, lah beres. Jadi Allah Tabaraka wa Ta'ala yang Maha Suci tidak tergambar. Bapak Ibu, otak awak tidak bisa menyimpan sesuatu yang tidak ada rupanya.
Kok kaidah kok. Diambil dari kalam Imam Ahmad. Mahma tasawwar tabibalik fallahu bikhilafi dzalik. Terjemahan awalnya, yang tidak tergambarkan tidak tercapai oleh, itulah makna la tudrikuhul absar. Tidak bisa dicapai oleh basar. Karena tidak pernah dipandang oleh mata, tidak pernah terbayangkan oleh pikiran, tidak pernah terdengarkan oleh talingo iko, bisa tidak membayangkan Allah dengan iko? Tidak bisa. Jadi sebab ada orang tersesat belajar ilmu hakikat karena main. Itu. Kalau kata kunci, sesuatu yang tidak ada syakal, tidak ada bentuk, tidak ada had, tidak ada batasnya, bala memikirkannya. Abu bertanya, lah pernah ke ujung dunia? Coba bikin dunia ujungnya, le sobo. Apakah yang di peta tu tentu le? Bah kira-kira. Kalau dunia belum pernah terbayangkan, apalagi langit. Ujung langit di mana? Matahari sini terbayang doa. Nabi diperjalankan ke situ. Apalagi membahas Lauh Mahfuz, kursi Allah, arasy Allah. Baru kebayang-bayang. Kini deh kawan kecenya istiwa tu istiqrar julus duduk. Tapi kecenya tidak boleh membahas tentang Allah. Jangan pikirkan tentang Allah, tapi dia mengatakan Allah itu duduk, memikirkan Allah itu. Itulah kasihannya gitu. Akhirnya nampak kekeringan itu di wajah. Kasihan gitu. Jadi ambo sensitif seketik para buya. Kalau ada orang yang berakidah Allah bertempat, berarah, cek orang dan mengecen dirinya diri Allah. Itu agak sensitif ambo. Ya, terasa langsung kali. Kosong di dalam. Tidak ada di dalamnya cinta. Itu hakikat iblisiyah. Hakikat iblisiyah itu yang dibisik-bisikkan tuh. Was-was itu. Tunggu dulu. Iblis itu pintar berdalil. Ya. Kalau ndak jo dalil, bisa Nabi Adam tergelincir? Ndak mungkin. Selevel Nabi Adam, beliau tergelincir kakek kita. Apalagi Adam itu. Maka jangan bersandar dengan Adamiah engkau. Bersandarlah dengan nuriyah yang ada di dalam. Nur yang Allah titipkan, itulah doa Nabi. Allah ma'azim li nura. Ya Allah, besarkan nur yang engkau titipkan dalam diriku. Hadis Sahih Muslim itu. Doa Nabi keluar masjid. Nabi keluar masjid itu, keluar rumah ke masjid. Pernah kita mamalkan itu kan enggak? Bid'ah perlu enggak? Enggak tahu, kecil saya enggak tahu, jangan bid'ah harus adanya. Kok sebut bid'ah banyak nasi senyum, banyak korban di sana. Ada korban juga. Korban PHP dia aja cakak anakmu orang. Kalau bon aja cakak doh ya aja salam saya. Sekolah wak kalau ada nan jawara kan, do pandeka aman waknya. Karena Allah itu memahami hambanya, tidak bisa mengenal dirinya secara sempurna, secara mutlak, karena dia tidak bisa dibayangkan. Laisa kamislihi syai', tidak ada yang bisa membayangkan Allah karena tidak ada yang menyerupainya. Pernah tidak makan buah? Bukan makan buah, disebutkan seseorang nama barang, nama buah, tapi awak lan sobok si koleh. Ndak lo sobok di internet. Pernah ndak? Anggaplah pernah ndak? Tahun-tahun 90-an kalau orang sebut melon le paham. Berawak siko ha. Ndak paham lo kan? Tapi ada gambarnya di buku bahasa Inggris, melon gitu. Yo. Atau madu. Yang dulu mas contohkan tuh seringnya madu. Madu jo gulo, kece orang. Awak misalnya anggap sado belum pernah mencicipi madu. Batanyo lambo ke Buya Burhan. Buya. Buya kan punya madu. Bukan memadu Buya. Bahara somadu tuh Buya. Kecek Buya Burhan. Raso madu tuh yang mirip-mirip jo gulo. Terbayang dewa. Itu mislihi. Ada misalnya.
Misal tu bukan berarti samo pulo. Lewat misalkan madu tojo gulo, iyo mirip tapi samo nak. Mirip tapi beda. Yo, mirip tapi yo berbeda. Itu kata-kata kunci tu. Ya. Kini barang kok ndak ada untuk permisalannya doh. Le bisa dibayangkan? Ndak bisa. Maka Allah mengalah. Mengalahnya zahara wa tajalla. Allah kemudian tidak usah cari-cari Aden lah, akulah yang akan mencari engkau. Akulah yang akan mengenalkan diri kepada engkau. Maka bertajallilah Allah kepada Sayyidina Musa. Apa kata Allah surah Taha? Hei Musa, innani anallah. Ba indahnya tu. Oi Musa, sesungguhnya akulah yang bernama Allah. Berarti aku yang ada ya di situ tuh. Iyanya itu tuh disebut namanya Allah. Berarti ada nama lainnya. Itu namanya nama asrar. Maka Nabi berkalam dalam hadis Imam Tirmizi. Ya Allah, engkau punya nama yang engkau simpan dalam ilmumu. Ilmu Nabi itu kama diletaknya di kalbu. Ilmu Allah itu di mana diletaknya? Ke kalbu Rasulullah. Yang dikeluarkan cuma 99 nama. Atau 120 nama, tergantung riwayat yang berbeda. Anggaplah 99 ya. 99 itulah jaminan namu membuat orang masuk surga. Man ahsaha dakhalal jannah, hadis sahih Bukhari. Siapa yang mengahsa, ahsa itu membaca, mengulang-ulang, maino-inoi, meresap-resapi namu itu, pasti masuk surga. Jadi mahar kita masuk surga Bapak Ibu, berapa nama Allah ditabung di kalbu. Ditabung di kalbu, bergetar di jantung, mengalir di darah, masuk kepada daging kita. Itulah yang disebut iza zukirallah wajilat qulubuhum. Itu tidak jin begitu dah. Maklum jin bisa menyentuh itu kan. Coba buka mata lihat. Buka mata lihat, lidah dikunci, ngaji Pak. Ya. Nanti kalau tiba je tu biasanya. Itu nikmat tuh. Sebab teriakan itu membuat suatu buhul-buhul dalam diri awak terbuka. Dia awak bingung lah suara aku. Dek kawan kecilnya lo jin. Selamat itu kecilnya jin. Jadi Allah mengenalkan diri je huruf. Inyo tulis innani, aku tu indah ada syakalnya, bentuknya, ndak ada hatnya, tapi aku mengenalkan engkau lewat huruf alim, la, alif, lam, ha. Alif, lam, ha. Sebanyak tu huruf bako alif, lam, ha yang terpilih. Bako diletakkan hu di belakang, bukan di muka. Bako alif di depan, lam di tengah. Itu bukan cocok logi, ada rahasia di situ. Maka guru-guru kita dari dulu sering mensyarah itu. Paling kamu mengulang-ulang saja. Alif itulah Allah. Esa, Ahad. Jadi Hamzah itu maka makruh magih nama anak alif. Menurut ahli hakikat, tapi menurut ahli bahasa nak salah. Tinggal ditanya, bakok bernama anak alif. Awak ingin anak awak alif lembut. Itu lain tu. Jadi alif bahasa Arab lembut nah. Tapi bahasa Arab hakikat alif itu ahad. Makanya bismillah tu tetap ba-nya tu kan ba. Tapi yang tagak alifnya di mana? Panjang bismillah. Walaupun diketikan enggak. Dia aslinya kalau kita nulis dulu kita tulis dulu alifnya baru ba-nya ya nak. Pindah alifnya ke muka. Itu adab hakikat. Kalau yang diketik di siko adab komputer. Ya, kalau orang hakikat, itulah yang turun kaji itu ke buya-buya kita dari dulu, dan itu turun ke ilmu khot, adolo sanatnya, adolo ijazahnya. Jadi khot ko adolo ilmunya. Ya, alhamdulillah guru-guru kita banyak nantau itu.
Makhraj yang paling dalam juga itu, Ustaz. Alif ha. Alif ha, ya. Diawali dengan alif, di ujung ditutup dengan ha. Nah, di panjang kita tutup isu ha. Hu itulah huwa. Huwa yang ada di situ menurut pakar bahasa Arab itu cuma untuk membantu. Ada istilah-istilah khususnya nanti kalau kursus bahasa kita jelaskan apa nama kau waw aku namanya. Ya, ada pakar bahasa banyak nih Buya Zul Asfi. Maka para masyaikh, para sahabat yang melekat Allah, hu itu kul huwa, ya kan? Biasanya kalau kita ingin menyebut nama orang, nama yang jaleh dulu nak. Abang sebut Buya Aldomi seorang dosen, titik. Dia berasal dari Tanah Datar. Dia tuh setelah titik, ya nak. Jaleh dulu siapa dia? Siapa dia? Buya Aldomi. Kini dia ditaruh di depan. Kul, katakan hai Muhammad, huwa. Maka huwa untuk Allah berlain dengan huwa untuk makhluk. Huwa untuk Allah adalah nama nan jaleh, bukan isim domir. Tapi domir tu kalau kita pakai jo, domir hakiki. Domir apa arti mana domir? Domiri, mana domiri? Dalamanku, isi dalamku itu domir tuh bahasa Arab. Cuma dalam bahasa Indonesia kata ganti. Huwa huma hum, kan gitu ya Buya Malin. Ya. Dia berdua, kami dulu jo Bro Ari belajar ke Bu Ani dulu ya di madrasah, mengulang itu. Ulang huma hum sampai botak kepala. Tapi dahsyat itu pahala buat beliau lah ya. Di berang-berangnya wak dulu kan. Tapi jadi barang tuh. Huwa huma hum dalam ilmu bahasa Arab beda dengan huwa dalam bahasa Jabarut Qur'ani. Huwa di situ nama yang jali, nama yang zahir, bukan nama yang ganti. Maka ulama ahlus sunnah yang bertasawuf ijma' sepakat boleh berzikir hu Allah, hu dia. Apa makna dia? Semarang dia, beko dia yang di belakang sana, beko. Itu lain itu, atau dia yang jauh di sana. Dia dulu mantan saya, kan lain itu. Dia yang mah. Huwa itu kalau kita baca coba hu, ada yang keluar nak? Beban awak keluar tuh. Jadi orang-orang stres aja zikir kul huwallahu ahad, hilang stresnya. Kul huwallahu, hilang stresnya nanti tuh. Udara yang buruk di dalam dirinya tuh keluar tuh. Ya. Huruf paling apa ya? Paling dalam ha. Makharij alif ha. Ain ha di bawah. Ha. Ya, alif. Canggih ya. Jadi tarekat yang paling tinggi dalam memahami Quran namanya tarekat ilmu huruf. Orang jo ilmu huruf bisa sampai batuhan. Tuh ha tadi tuh. Jadi wah kalau paham baca ha, jadi kan kalau dari bimbing zikir deh gurunya, hu saya ndak mau siraat dulu ada. Hus dah itu. Jadi hu yang mah itu. Ketika seseorang membaca hu, itulah sesuatu terdalam, maka disebutlah domir terdalam, dirinya yang terdalam, membahasakan tentang Allah. Allah itu tidak bisa digambarkan oleh mata, maka disebut dia. Kalau ada orang tidak hadir kini, kita sebut dia nak. Kalau adanya kini engkau, ya. Kalau kita sebut dia, nampak dia mata, terdengar di telinga, itulah dia. Kau kias saja. Maka maknanya apa? Jika disebut hu, Allah yang tidak bisa dicapai oleh mata, yang tidak bisa didengar oleh telinga, yang tidak bisa disentuh oleh sentuhan tangan, berarti Allah itu tidak barupo. Kalau orang lama mengatakan tidak barono, rono itu berwarna, ya.
Lain itu bahasanya ya. Tidak berwarna. Jadi warna bukan Allah. Yang Allah tu Allah tu kalau ang piciang matoang hitamnya. Kadang putih-putih hilang, putih-putih lah tu kunang-kunang itu. Jadi mungkin matonya digitu-gitunya sebelum zikir kan nampak baca cayo dia. Itu bukan Allah. Itu cahaya-cahaya dari tinawa tuh. Bukan Allah tuh. Ya. Hati-hati mursid-mursid. Kadang-kadang muridku ada yang ngelesnya kan ngetes gurunya. Lekasaf guru nak, Buya awak nampak cahayo kadang. Lah iya aja Buya, kalau versi kitab nampak cahayo khalifah. Bah, kejadian khalifah belum tentu. Cek dulu secara ilmu kerohaniannya. Dihuhukan dulu. Ya. Dibuang dulu tuh akidah-akidah yang menyimpangnya. Jadi tidak mudah jadi mursyid itu. Tidak usah bermimpi jadi mursyid. Itu salah kecambuk. Barek. Awak kau jadi mursyid kau? Kau yang lah berijazah mursyid, anggota kota putih seketek, sok-sok manja. Tapi kau serius. Orang yang paling sibuk nanti di akhirat Nabi Muhammad, betul tak? Tidak sempat belum memikirkan diri. Maka beliau carilah umatnya paling gampang. Siang mukonya bercahayo, dari jari sampai ke sikut bercahayo, kepalanya bercahayo, kakinya bercahayo. Oh umatku berwudu. Dicari dan Nabi sadonya, dikumpulkan. Nabi tidak sempat memikirkan siapa-siapa. Kita dicarinya. Kalau lewat umat Nabi Muhammad, kalau diterima. Bagi orang yang tidak mengenal Rasulullah, ini mencarinya. Dulu umat manusia dalam hadis Bukhari Muslim mencari Nabi Adam. Saya tidak bisa memberi syafaat. Datanglah ke Nuh, datang orang ke Nuh. Apa kata umat? Kata Nabi Nuh, hei umat manusia, aku pernah berdosa. Datanglah ke Ibrahim. Tuh Nabi ini bisa. Jadi umat mencari syafaat. Syafaat tujuh makrifat bisanya. Kalau nak kenal wak kasia meminta syafaat, leh tahu wak kama kepai. Tidak usah jauh-jauh proposal akan dimajukan tapi tidak tahu kama akan dikirim, leh bisa. Maka mengirim sesuatu pun harus bermakrifat, mengenal sesuatu yang dituju. Itulah maka kemudian wajib belajar ma'rifatullah, bukan sunnat. Wajib hukumnya secara ilmu rohani kalau wajib. Kalau guru mursyid nanti inyo berijazah punya murid, nanti murid-murid mencarinya. Buya selamat lambo, Buya bantu lambo, lah bisa Buya menyelamat. Itu sebabnya ambo nak mengambil baiat. Walaupun diijazahkan banyak tarekat, cuma mengamalkan hadis talqin zikir. Barangkali buya-buya kita menyebut baiat tapi isinya cuma talqin. Buya-buya kita lah faham. Ayo baiat yuk, tapi baiat itu maksudnya talqin. Tidak ada sumpah setia, kami ambil sumpah kan ada. Ya kan ada kan? Sebab berat itu. Bayatuka ala sam'i wa ta'ati. Aku baiat kepada engkau untuk tetap taat dalam keadaan susah senang. Kan lebih bisa nangguang. Diterimanya di guru. Jaminan nasib murid nanti di guru. Makanya kami melihat kita cuma punya kekuatan sampai mentalkin. Jadi nanti kalau kamu mencari itu jangan cari-cari lambo. Ya. Awak sedang mencari Nabi belum? Ya. Iya, kamu sedang cari Nabi nanti itu. Mursyid-mursyid itu cari Nabi nanti itu. Mencari Nabi sadonya. Kalaulah kenal waktu Nabi Muhammad yang memberi syafaat, tidak perlu kita datang nanti ke Nabi Adam, langsung ke Nabi. Jadi ketika umat manusia sadu datang ke Nabi Adam, kita langsung ke Nabi Muhammad langsung kali. Bisa tuh. Kalau kenal jo ajaran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahayalah kenal jo Nabi Muhammad. Muhammad nan mah kecik buya kan. Tapi buya kadang-kadang telonsong, buya-buya tuangku gitu. Ndak Muhammad dan di Madinah itu do. Itu suul adab tuh. Kurang aja tuh. Kalaunya wali dipecat kewaliannya saat itu jo. Saat walaupun tinggi gaji kawan, ya.
Ndak Muhammad dan dikubur Madinah tu dah. Ya Allah, ya Allah, ya Allah. Imam Malik setiap malamnya bersoboknya Nabi. Ndak beraninya pakai sendal sepatu jalan di Madinah. Imam Malik, imam ahli hadis, gurunya Syafi'i, yang menjadi inspirasi kepada Imam Bukhari. Wali Allah tuh. Ndak berani, Pak. Kini berani Buya mengecek itu. Maka tolong para masyaikh, para penceramah ilmu-ilmu, kaji diri, ilmu tarekat, ilmu zikir, akidah Ahlussunnah dijago, adab wakan Nabi dijago. Ilmu itu ilmu adab sederhana. Ilmu adabnya. Kok iona di dalam itu Tuhan, jangan ngecek wa Tuhan, kira-kira gitulah. Tapi kan tidak betul yang di dalam itu Tuhan. Ya, masih suka makan kan? Ya kan? Masih hijau yang menceli amplop tuh. Cek saja di saat yang bersamaan ada undangan dua. Awak lah tahu angka-angkonya. Kemana tertarik? Cek aja di situ. Berarti awak alun situ lagi. Nu manusiawi itu Buya. Buya ada manusia kan? Tak malaikat gitu. Taib. Ketika Allah menzahirkan sifat dan namanya, zatnya berubah enggak? Nah, walam yataghayyar amma kana min adami syakli wa adamil haddi balil an kama kan. Walam yataghayyar, ketika Allah mengenalkan dirinya lewat alam, lewat batas-batasan, simbol-simbol, Allah itu tetap zatnya berdiri sendiri, zatnya maha sempurna, tidak berubah-ubah. Itulah yang dimaksud dalam hadis Abu Musa al-Ash'ari, kakek dari Imam Abul Hasan al-Ash'ari. Ya Rasulullah, bagaimanakah Allah itu dulu? Dijawab oleh beliau sallallahu alaihi wasallam, kana Allah wala syai'a ma'ah, samu barangku. Allah ada, tiada sesuatu bersamanya. Wa huwal an, ditambahkan oleh ulama kita, wa huwal an alama alaikan. Allah dulu, Allah kini, Allah nanti samu. Kalau berubahnya terhukumnya je waktu. Kalau terhukum dengan waktu terbatas nak? Hasar enggak? Mahdud enggak? Berarti Allah dulu esa surang, kini surang enggak? Surang. Ado nyawa membuat banyak wujud enggak? Enggak. Wujud kita adalah fiilnya Allah, bukan zatnya Allah.